digarisbawahi, tidak semua kanker payudara itu pengobatannya operasi diangkat payudaranya. Nah itu yang menyebabkan juga banyak pasien-pasien yang khawatir ya. Jadi momok ya dok ya. Jadi kadang kalau dulu kan takutnya nanti diangkat nih payudaranya sama dokternya. Nah itu memang kalau makin awal, insya Allah sih dengan kemajuan pengobatan yang sekarang ini cukup mengambil tumor aja sudah bisa. Nah biasanya kalau udah benjolan di payudara kiri misalnya nggak bisa gerak, istilahnya terfiksil, itu ada kemungkinan itu ke arah ganas, sebab berarti dia sudah terjadi perlekatan atau penyebaran atau disebut tadi infiltrasi. Ya itu kalau jinak sih nggak kayak gitu. Jinak sih biasanya selalu lari dari tumor. Ya halo, apa kabar semuanya Sobat Sentra? Jumpa lagi kita di program podcast Sentra Stage bersama Sentra Medica Hospital Cibinong kali ini ya. Kita akan membahas topik menarik masih bersama dengan narasumber ataupun juga bintang tamu kami yang juga keren-keren semuanya. Kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Iwayan Wisnubrata, spesialis bedah onkologi dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat topik mengenai penanganan karsinoma payudara atau penanganan kanker payudara. Langsung saja kita sapa Dr. Brata. Assalamualaikum, apa kabar dok? Waalaikumsalam. Sehat dok? Sehat. Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Nah dok, ini kan kita menjelang Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day ya di bulan Februari di tanggal 4. Jadi kita akan mencoba meningkatkan awareness lagi kepada Sobat Sentra, kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan, terutama kesehatan payudara ya. Oke, ini penanganan kanker payudara yang mungkin sudah terjadi keganasan di sananya ya dok ya. Baik dok, kalau kita berbicara kanker payudara dok, mungkin diawali dengan mungkin dari jinaknya dulu, kemudian ke ganasnya, kemudian yang sudah advance lagi udah metastasis misalnya dok ya. Nah mungkin Dokter Brata bisa sedikit menjelaskan terjadinya CA atau kanker payudara dari mungkin yang paling ringan, yang paling standar sampai ke metastasis itu seperti apa sih dok? Ya, baik. Ya memang kita bicara tentang kanker payudara ya, ini memang bisa dibilang secara kasus atau jumlah itu memang kasus yang antara nomor 1 dan nomor 2 untuk wanita. Betul. Kanker pada wanita. Jadi dia selalu beriringan dengan satu lagi kanker serviks. Betul. Ya, terutama di negara-negara berkembang ya seperti kita yang jumlahnya sebenarnya itu banyak ya. Cuman memang ada fenomena gunung es yang datang untuk berobat dengan yang tidak datang tuh masih banyak yang tidak datang. Betul. Nah, artinya yang tampak di permukaan yang sedikit ya. Justru yang banyak yang tidak tampak. Ya, itu memang masih jadi problem. Betul. Kita semua. Ya memang sebenarnya sih kadang yang lebih ke arah edukasi ya. Edukasi untuk kanker payudara ini masih banyak yang belum paham atau lebih ke arah takut ya. Sebab kalau dari gejala sendirinya memang dia awalnya hanya suatu benjolan aja dan biasanya tidak sakit. Ya, tidak sakit, dan itu yang akhirnya menyebabkan para pasien itu hirau ya, menghiraukan. Sebab dia bilang kadang berpikir tuh nggak ada gejala ini ya. Kadang datang tuh, kenapa nggak berobat bu? Karena belum sakit dok katanya gitu. Dan itu justru sesuatu yang harus kita singkirkan. Maksudnya apabila ada sesuatu benjolan tidak normal, justru sedini mungkin kita harus memeriksa. Ya, memang kalau untuk jinak atau ganas, kalau untuk awal-awal mirip-mirip, dia hanya benjolan aja. Ya, benjolan dan memang tidak nyeri. Nah, gimana kita bisa memastikan itu suatu benjolan ganas atau bukan? Ya, satu-satunya cara sampai saat ini ya dengan pemeriksaan histopatologi atau istilahnya kalau mungkin Sobat Sentra suka dengar, dilakukan biopsi. Biopsi tumor ya, bisa dengan cara langsung diangkat tumornya. Kalau masih kecil ya, dan kalau sudah besar ya dia hanya ngambil sampelnya aja. Dari situlah baru kita bisa tahu itu tumornya suatu tumor jinak atau tumor ganas yang disebut dengan kanker. Dan memang kalau kanker sendiri kita berbicara makin dini, makin awal suatu kanker itu diterapi, maksudnya stadiumnya masih makin awal ya, hasilnya pun akan lebih baik. Dan pengobatannya pun tidak sebanyak apabila dia dilakukan sudah mencapai stadium yang lanjut ya, apalagi sudah metastasis atau nyebar, itu disebut stadium 4. Dan yang perlu digarisbawahi, tidak semua kanker payudara itu
pengobatannya operasi diangkat payudaranya. Nah itu yang menyebabkan juga banyak pasien-pasien yang khawatir ya. Jadi momok ya dok ya. Jadi kadang kalau dulu kan takutnya nanti diangkat nih payudaranya sama dokternya. Nah itu memang kalau makin awal, insya Allah sih dengan kemajuan pengobatan yang sekarang ini cukup mengambil tumor aja sudah bisa. Jadi mohon maaf maminya atau payudaranya itu masih tetap bisa dipertahankan. Ya. Jadi stigma atau pola pikir yang salah ya dok selama ini. Iya. Soal tadi itu ya, takut kekhawatiran yang luar biasa. Aduh jangan-jangan udah kan ya kebanggaan perempuan ya dok ya, ya payudara itu. Jadi mungkin bisa kita luruskan lagi bahwa ini tidak semuanya penanganannya itu diangkat semua ya dok. Diangkat. Dan yang lebih baru lagi, seandainya sudah diangkat, pasien-pasien itu atau para wanita itu masih bisa memiliki payudara dengan perkembangan atau teknik operasi yang terkini. Seperti itu. Jadi dok, tadi dokter bilang kan ada benjolan. Ya benjolan ini sebenarnya sudah merupakan satu tanda, sign bahwa ini mau ada gejala, mau ada keluhan, tetap harus segera diperiksa. Ya dok. Nah, oke. Kalau kita bicara benjolan dok, apakah semua benjolan yang ada baik pada laki-laki ataupun juga perempuan itu pasti mengarah ke keganasan nggak sih dok? Atau nggak semua? Oh, iya. Nah ini mungkin bisa kita luruskan ya dok. Kita ini berbicara di konteksnya tetap kanker payudara ya. Betul. Tadi kan laki perempuan, berarti laki bisa nggak? Bisa ya dok. Bisa ya. kan seperti yang waktu itu pernah kita bahas. Ya, memang. Nah itulah fungsinya kita melakukan pemeriksaan. Minimal kita apabila menemukan suatu benjolan itu yang ada di pikiran kita, pertama menyingkirkan ini suatu kanker atau bukan. Itu dulu. Sebab seperti tadi disebutkan di awal, fase-fase awal kanker itu ya yang ganas ataupun tumor payudara yang jinak tuh sama. Dia hanya suatu benjolan yang kecil. Ya, yang berbeda nanti proses perkembangannya. Kalau kanker biasanya dia berkembang cepat. Dia ada sifat istilahnya invasi, infiltrasi istilahnya ya. Sama metastasis invasi itu dia masuk ke jaringan ke sekitarnya, terus mempengaruhi jaringan sekitarnya sampai jaringan yang jauh atau istilahnya metastasis. Itu kalau kanker. Kalau tumor jinak dia membesar di situ aja, nggak kemana-mana. Ya, cuman kalau kita nunggu sampai terjadi hal kayak gitu, kadang khawatirnya sudah keburu telat. Iya. Gitu. Keburu udah stadium lanjut ya. Stadium lanjut. Oke dok. Oke, berarti kalau memang dia masih jinak ya, insya Allah penanganan akan lebih mudah. Lebih mudah. Kalau jinak misalkan dok, cukup dengan biopsi atau harus ada terapi lagi yang lain atau seperti apa dok? Ya, biasanya kalau untuk tumor yang jinak sih cukup diangkat tumornya selesai. Ya. Ini kalau paling umum ya kasusnya biasanya mungkin para wanita muda tuh usia-usia mulai 15 sampai 30 tahunan itu mungkin Sobat Sentra pernah mendengar yang namanya istilahnya FAM atau fibroadenoma mama. Nah itu memang suatu tumor jinak payudara yang kasusnya cukup sering ya, dan paling banyak. Dan itu sih terapinya biasanya cukup diambil, udah selesai. Nggak ada istilahnya kayak kanker kan di kemoterapi, disinar, nggak perlu. Cuman memang kedepannya setelah dilakukan tindakan tetap pasien itu diharapkan untuk tetap sering mengkontrol atau melakukan pemeriksaan sendiri ya, di payudara atau yang biasa kita sebut tuh istilahnya sadari. Periksa payudara sendiri itu salah satu cara yang paling efektif ya bisa dibilang dan paling murah dan bisa dilakukan kita sendiri. Ya. Oke, ini menarik dok. Berbicara sadari, mungkin banyak Sobat Sentra terutama yang perempuan masih kurang ini ya dok. Cara rabanya itu seperti apa? Apa cuma disentuh, ditekan-tekan, atau seperti apa misalkan? Ya memang kalau paling gampang yang penting sih dipegang, disentuh. Terus apabila dia merasa ada benjolan, memang idealnya itu kita melakukan pemeriksaan itu hari ke-7 sampai ke-10 setelah menstruasi, hari pertama menstruasi. Sebab pada fase itu biasanya istilahnya hormon tuh belum menyebabkan yang namanya kadang bisa timbul cairan atau kista itu bisa membesar. Dan kalau idealnya sih kita melakukan sadari itu di depan kaca, ya, cukup minimal 1 bulan sekali. Maaf saya contohin sedikit ya. Bisa misalnya kita periksa yang sebelah kiri, kita periksa pakai tangan kanan. Bisa lakukan gerakan memutar tuh dari tepi dulu, pelan-pelan sampai ke tengah. Searah jarum jam atau berlawanan dok? Boleh bebas. Bebas. Searah jarum.
Atau ada juga yang tekniknya dia dari pinggir ke tengah, cuman bukan gerakan berputar, cuman misalnya dari tengah nih, dari tengah ke bagian tengahnya, atau dari bagian putingnya, dari pinggir ke tengah lagi, dari bawah ke tengah, dari atas, itu juga bisa. Itu lebih ke arah lebih sistematis ya, lebih sistematis. Jadi kemungkinan untuk benjolan itu tidak teraba lebih kecil dengan kita melakukan pemeriksaan seperti itu. Ya, cuman prinsipnya sebenarnya ya kadang kita sambil mandi kan bisa teraba juga. Betul. Kan di kamar mandi suka ada kaca ya dok. Betul. Sebulan sekali udah cukup sih untuk mendeteksi awal. Ya. Kalau misalkan teraba, wah ini sifat benjolan itu dok. Ada kan yang bilang dia bisa tidak bisa bergerak atau apalah itu dok. Ya, apakah itu juga menentukan ini jinak atau ganas atau bagaimana dok? Ya, memang kalau untuk kanker ya, kanker payudara, dia bisa benjolannya dari yang bisa lari-lari istilahnya. Itu lari-lari. Atau kita sebut istilahnya mobile. Atau kalau kanker dia bisa terfiksir atau udah nggak bisa gerak. Nah, biasanya kalau udah benjolan di payudara kiri misalnya nggak bisa gerak, istilahnya terfiksir, itu ada kemungkinan itu ke arah ganas, sebab berarti dia sudah terjadi perlengkatan atau penyebaran atau disebut tadi infiltrasi. Ya, itu kalau jinak sih nggak kayak gitu. Jinak sih biasanya selalu lari-lari. Oke, kita masuk pada cancer ya dok. Mungkin udah fix dia ada cancer, mungkin masih stadium awal gitu. Perjalanan dia sampai ke metastasis atau stadium lanjut biasanya cepat atau bagaimana dok? Lambat atau bagaimana? Nah, iya. Jadi memang kita bicara kanker payudara, dan kanker payudara itu ternyata dia punya subtipe tersendiri. Jadi dia dibagi menjadi 4 subtipe besar ya. Yang paling umum dan paling besar jumlahnya tuh sekitar 75-80% tuh istilahnya tipe luminal. Tipe luminal itu nanti dibagi lagi menjadi luminal A dan luminal B. Dan luminal A itu sekitar 70%, dan itu paling banyak. Dan alhamdulillah tetap ya kita syukuri. Itu untuk kanker payudara yang sifatnya paling tidak agresif. Jadi paling tidak agresif itu dia membesarnya lebih lambat, menyebarnya dia lebih lambat, dan peluang untuk dilakukan tindakan pengobatan sampai istilahnya sembuh itu lebih besar. Yang luminal A. Habis itu ada luminal B, memang jumlahnya lebih sedikit, ya dia lebih galak istilahnya. Lebih galak ya. Nanti habis itu ada di atasnya yang istilahnya HER2 positif, dan ada yang istilahnya triple negatif. Nah itu lebih ya itu galak banget. Dan itu biasanya membutuhkan modalitas terapi yang banyak. Jadi nggak hanya operasi kemo, bisa sampai targeted terapi, bisa sampai di radiasi. Ya. Oke, dokter Bratta kan seorang dokter bedah onkologi dok, berarti sudah masuk kepada ranah tindakan-tindakan ya dok ya. Oke, kalau untuk tindakan-tindakan yang dilakukan untuk penanganan kanker payudara, baik yang masih luminal AB sampai ke tingkat triple negatif dan seterusnya, itu tindakan-tindakan apa saja dok yang biasanya merupakan SOP, misalkan ini dimulai dengan tindakan ini dulu, kemudian lanjut dengan tindakan apa begitu dok? Ya, jadi kita mulai dari yang tadi luminal A yang paling nggak galak, paling nggak galak dan paling banyak. Ya. Yang namanya kanker kan galak kan. Istilahnya tidak. Ya. Apabila dia masih stadium awal, ya stadium awal itu berarti stadium 1-2. Biasanya ukuran tumornya sih masih di bawah 2 cm. Ya, itu cukup dilakukan tindakan yang namanya lumpektomi. Lumpektomi itu hanya mengangkat tumor dengan sebagian jaringan sehat di sekitarnya, dan itu dilakukan intraoperatif. Kita juga langsung lakukan pemeriksaan batas sayatan. Jadi misalnya tumornya satu kepal ini ya, yang kita ambil nggak hanya satu kepal ini, jadi jaringan sehat sekitarnya juga diperiksa. Nanti tepi-tepinya itu ujung-ujungnya kita periksa langsung, istilahnya pemeriksaan cepat flash scope untuk menentukan masih ada tumornya apa enggak. Dan itu yang disebut tadi tindakannya namanya BCS atau Breast Conserving Surgery, dan itu tindakan itu tidak sampai mengangkat payudara, jadi cukup tumornya aja. Dan tindakan BCS itu biasanya nanti selalu diikuti dengan tindakan tambahan namanya radioterapi atau sinar ya. Itu apabila dilakukan 2 tindakan itu disebut istilahnya BCT, Breast Conserving
terapi. Nah, untuk kasus-kasus yang tipenya masih luminal A dan dia masuk ke arah risiko rendah untuk terjadi kekambuhan, terapi selanjutnya diberikan obat hormonal. Nah, itu mungkin Sobat Sentra pernah mendengar pasien kanker payudara atau teman saya kanker payudara, habis itu minum obat selama bertahun-tahun. Nah, itu namanya istilahnya obat hormonal. Tujuannya untuk mencegah kekambuhan, ya, mencegah kekambuhan atau seandainya kambuhnya lebih banyak. Dan obat hormonal itu diminum cukup sehari sekali, biasanya rekomendasi awal selama 5 tahun. Dan dari case-case itu banyak kasus-kasus kanker payudara yang tipenya tadi luminal A itu dia dapat bertahan hidup setelah terdiagnosis sampai belasan atau puluhan tahun. Dan pasien itu meninggalnya bukan karena kanker payudaranya, ujung-ujungnya meninggalnya karena usianya sudah 10 atau sudah lanjut seperti itu. Berarti angka harapan hidupnya masih lebih baik. Itulah yang disebut sebagai survival kanker payudara. Atau mungkin kadang-kadang orang bilang ini sembuh dari kanker payudara, maksudnya itu. Oke dok, selain lumpektomi dok, mungkin ada tindakan lain yang mungkin lebih advance lagi daripada lumpektomi itu? Ya, kalau selain lumpektomi, dia tergantung stadium ya dok. Memang kalau lumpektomi biasanya untuk early ya, dan untuk yang stadium 3 itu yang masih istilahnya masih prospek bagus untuk operasi, itu kita lakukan yang namanya tindakan kemoterapi neoadjuvan. Tujuannya apa? Itu tumornya itu dikecilin dulu. Nah, ada beberapa penelitian atau peluang, itu bisa ada peluang apabila ternyata tumornya itu yang respon dengan kemoterapinya bagus, jadi ujung-ujungnya tetap kita bisa mempertahankan payudaranya. Jadi tetap dilakukan nanti sebelum tindakan operasi di kemoterapi dulu, dia harapannya kempes, responnya bagus, baru dioperasi. Nah, yang sebelumnya tumornya besar, kalau dioperasi itu kita harus ambil satu payudaranya. Dengan kemoterapi neoadjuvan itu bisa cukup nanti ujung-ujungnya kita terapinya operasinya BCS lagi. Okay. Jadi tetap payudara si pasien itu bisa dipertahankan. Ya, itu yang secara stadium ya. Stadium lebih tinggi lagi. Ya. Tapi kalau memang tapi tetap ada kontraindikasi sih. Misalnya posisi tumornya dia ada di tengah atau di belakang puting. Nah, kalau di situ sih memang mau nggak mau tetap pilihannya dilakukan istilahnya mastektomi atau mengangkat seluruh payudaranya. Ya. Jadi jelas ya dok perbedaan antara lumpektomi dan mastektomi ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau lumpektomi tidak semuanya diangkat tidak ya dok. Semua. Oke. Kalau mastektomi berarti mastektomi mengangkat seluruhnya. Nah, tadi saya sempat bilang ada apabila diangkat semua ada masih bisa dibikin payudaranya. Nah itu. Gimana tuh dok? Memang ini berkembang sekitar 10-15 tahun belakangan ini istilahnya teknik onkoplasti. Ya. Jadi onkoplasti itu gabungan dari ilmu dari bedah onkologi dengan ilmu rekonstruksi atau istilahnya bedah plastik rekonstruksi. Dan salah satu tujuan utamanya itu untuk merekonstruksi bentuk payudara senormal, sealami mungkin. Ya. Jadi seperti tadi saya awal bilang, ada pasien payudaranya udah diambil secara mastektomi, cuman dia bisa dibikin lagi payudaranya. Nah, itu adalah istilahnya onkoplasti surgery. Itu diambil dari tubuhnya dia sendiri atau gimana dok? Nah. Memang nanti kan muncul pertanyaan ya. Betul. Itu dari mana itu? Dari mana itu? Iya. Jadi bisa ada dua. Ada yang memang dari tubuhnya sendiri. Ya, tubuhnya sendiri itu maksudnya dari organ atau biasanya kita ambil kulit, jaringan di bawah kulit atau subkutis, lemak sampai otot. Itu yang dari organnya sendiri. Atau dari luar. Dari luar tuh misalnya yang paling umum tuh ya implan payudara. Itu yang paling umum dilakukan, atau silikon misalnya. Implan silikon itu yang paling sering. Ya. Lebih bagus yang mana? Ya. Apakah yang dari ini sendiri apa implan gitu? Memang bagaimanapun yang namanya organ atau barang sendiri itu pasti akan lebih bagus daripada organ buatan. Ya memang kalau ujung-ujungnya tetap sih yang istilah autologis itu organ kita sendiri itu yang lebih bagus daripada implan. Cuman kalau kelebihannya lebih ke arah prosesnya.
Ya, kalau implan tuh lebih mudah, lebih cepat. Oh, oke. Kalau organ yang secara alami dari tubuh sendiri, prosesnya memang lebih panjang, ya. Dan untuk mencapai bentuk yang kita inginkan itu dia prosesnya lebih banyak juga, ya. Dan yang namanya suatu barang dari bahan yang alami ya, dia juga berpengaruh dengan yang namanya proses aging atau penuaan. Ya, jadi bisa kendor juga. Oke, bisa kendor. Iya. Ya itu. Jadi ada plus minus ya dok. Plus minusnya. Plus minus. Nah kalau syarat untuk menjalani onkoplasti surgery dok, apakah ada stadium ini kayaknya kansernya ini masih ringan bolehlah, kalau udah berat kayaknya agak susah dilakukan onkoplasti atau seperti apa dok? Prinsipnya cancer itu bisa bebas pada saat dilakukan tindakan atau istilahnya free margin, bebas batas sehat. Jadi lebih ke arah memang stadium berhubungan ya, minimal sih sampai stadium 3 sih. Kalau udah stadium 4 stadium 4 berarti dia sudah terjadi kankernya menyebar jauh ya, berarti itu kanker udah nggak bisa dikontrol dengan operasi, itu memang tidak rekomendasi. Ya, jadi prinsipnya itu, apabila bisa dipastikan kankernya bersih ya, tidak ada kanker yang tersisa di sekitarnya, dalam hal ini sekitar dada ya, bisa dilakukan tahap rekonstruksi tadi itu. Oke, jadi memang asalkan masih ya mungkin di bawah 4 kali ya dok ya? Iya, dia sampai stadium 3 sih. Kalau 4 kan kita berarti kan sudah nyebar jauh ya. Oke. Apalagi dok ya, mungkin anjuran atau pesan kepada ya perempuan yang mungkin saat ini sudah terdeteksi ya kanker payudara, mungkin masih stadium ringan, apa sih dok anjurannya supaya ya cepat berobat, supaya tidak berkembang lagi penyakitnya menjadi yang lebih lanjut gitu loh. Ya memang untuk sobat sentra di rumah mungkin yang belum atau yang sudah terkena kanker ya, jangan ragu atau jangan khawatir dengan kemungkinan atau mungkin yang kita sebut secara mitos ya, yang beredar di masyarakat tentang kanker. Mindset yang salah ya. Ya itu perlu kita perbaiki ya, bagaimanapun itu adalah salah satu usaha kita untuk mencari kesembuhan ya. Ya, perlu diingat makin awal kanker payudara itu diterapi atau diobati, hasilnya pun akan makin bagus dan harapan hidupnya akan lebih baik. Dan dengan teknik yang sekarang ini untuk kekhawatiran istilahnya terjadi untuk diangkat seluruh payudaranya itu sudah ada jawabannya. Jadi ada istilahnya tadi kita bicara tentang onkoplasti surgery, itu adalah suatu teknik untuk merekonstruksi payudara yang diangkat atau istilahnya rusak karena pengangkatan kanker itu. Ya, satu lagi, lakukan sadari minimal 1 bulan sekali, itu sangat bermanfaat, sangat efektif dan paling murah untuk dilakukan, terutama untuk mendeteksi benjolan di payudara secara awal. Ya, itu sih. Oke, paling terakhir nih dok, ada suka atau sering ada yang nanya, saya sudah dioperasi gitu loh, tapi kok ternyata masih terdeteksi atau masih ada nih sel-sel kankernya. Apakah itu peluang terjadinya seperti itu cukup sering atau bagaimana dok? Ya, jadi nanti kembali lagi ke subtipe kankernya tadi. Biasanya yang kayak gitu tuh yang istilahnya kankernya galak, yang tipe HER2 positif atau triple negatif. Ya, cuman itu kasusnya secara jumlah lebih sedikit. Oke. Ya, memang ada, makanya tapi bukan berarti kalau dapatnya galak langsung jadi minder ya. Kayak langsung down enggak berarti. Kalau walaupun misalnya dapat kanker yang tipenya tadi yang galak ya, yang agresif, tapi kalau stadium masih awal, otomatis hasilnya pun tetap lebih baik. Demikian juga sebaliknya, apabila kena kankernya yang tipenya tipe luminal, tapi kalau stadiumnya sudah berat, ya pasti hasil pengobatannya pun lebih jelek. Ya, gitu. Oke, paling terakhir banget dokter, mungkin sobat sentra pengen tahu dokter praktek di hari apa, jam berapa, ada yang ingin sekalian konsultasi ke dokter Brata, mungkin silakan disampaikan dok. Oh iya. Saya berpraktek di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong ya, setiap hari Senin
Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jamnya mulai dari jam 8 sampai jam 12. Oke, jam 8 sampai jam 12 ya. Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Ya. Oke, cukup banyak ya dok. Dalam seminggu bisa ketemu dan konsultasi dengan dokter Brata. Cukup lapang lah waktunya. Cukup lapang. Baik, terima kasih sekali lagi dokter Brata untuk sharing-sharingnya. Insya Allah bermanfaat ya bagi Sobat Sentra atau terutama bagi perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sudah mulai terdeteksi adanya keganasan ataupun juga kanker pada payudara. Terima kasih sekali lagi untuk perhatiannya semua Sobat Sentra. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan masih dengan program podcast Sentra Medica Hospital Group Sentra Stage. Sampai jumpa.